Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bab 6, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Yang pertama ada persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan karya sensoris untuk memberikan pengertian kepada lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini bisa berada pada penilai, pada objek, atau target yang dinilai, atau pada situasi di mana persepsi itu dibuat. Selanjutnya ada pengertian teori atribusi. Teori atribusi merupakan sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan internal atau pribadi, bahkan faktor eksternalnya. Terdapat 3 penentu atribusi. Yang pertama, perbedaan, di mana seorang individu memperlihatkan perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Kemudian konsensus, yaitu jika setiap orang menghadapi situasi serupa, beraksi dengan cara yang sama. Ketiga, konsistensi. Apakah seseorang memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu? Kemudian, ada jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Pertama, perspektif selektif. Kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Kemudian efek halo. Ketika kita menggambarkan sebuah kesan mengenai seorang individu berdasarkan sebuah karakteristik tunggal, seperti kecerdasan, kemampuan bersosialisasi, atau penampilan, sebuah efek halo sedang bekerja. Kemudian efek kontras, evaluasi atas karakteristik seorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul, yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah dalam karakteristik yang sama. Kemudian stereotip, menilai seorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Kemudian jalan pintas dalam menilai orang lain dalam organisasi. Yang pertama ada wawancara kinerja. Bukti menunjukkan bahwa wawancara sering membuat penilaian perseptual yang tidak akurat. Pewawancara yang berlainan akan melihat yang berlainan dalam diri seseorang calon yang sama. Jika wawancara merupakan suatu masukan yang penting dalam keputusan mempekerjakan, perusahaan harus mengenali bahwa faktor-faktor perseptual mempengaruhi siapa yang dipekerjakan dan akhirnya mempengaruhi kualitas dari angkatan kerja suatu organisasi. Kemudian ekspektasi kinerja. Bukti menunjukkan bahwa orang akan berupaya untuk mensahihkan persepsi mereka mengenai realitas. Bahkan jika persepsi tersebut keliru, pengharapan kita mengenai seseorang atau sekelompok orang akan menentukan perilaku kita. Misalnya manajer, memperkirakan orang akan bekerja minimal. Mereka akan cenderung berperilaku demikian untuk memenuhi ekspektasi rendah ini. Kemudian ada evaluasi kinerja. Penilaian kinerja seseorang karyawan sangat bergantung pada proses perseptual. Walaupun penilaian ini bisa objektif, namun banyak yang dievaluasi secara subjektif. Ukuran subjektif adalah berdasarkan pertimbangan, yaitu penilai membentuk suatu kesan umum mengenai karyawan. Semua persepsi dari penilai akan mengaruhi hasil penilaian tersebut. Persepsi dan pengambilan keputusan individual. Cara individu mengambil keputusan dan kualitas pilihan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginvestasi dan mengevaluasi informasi. Kita umumnya menerima data banyak sumber dan yang perlu kita saring proses dan interpretasi. Data mana yang relevan bagi keputusan dan mana yang tidak. Persepsi kita akan menjawab pernyataan itu. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional. Model pengambilan keputusan rasional mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang lengkap, mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan dan tidak biasa, dan memilih opsi dengan utilitas tertinggi. Yang kedua, rasionalitas terbatas. Orang-orang memutuskan dan mengajar tindakan memenuhi persyaratan minimum untuk mencapai tujuan. Mereka mencari solusi memuaskan atau cukup. Yang ketiga, intuisi. Pengambilan keputusan intuitif terjadi di luar pikiran sadar, berpegang pada asosiasi hilistis atau kaitan antara potongan-potongan informasi yang tidak sama, cepat,
dan secara efektif dibebankan berarti melibatkan emosi. Perbedaan-perbedaan individu dan batasan-batasan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemampuan mental seseorang dengan kemampuan mental yang lebih tinggi mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat, dan belajar lebih cepat, sehingga bisa mengekspektasikan mereka juga lebih sedikit beresiko salah satu mengambil keputusan umum. Meskipun demikian, kemampuan mental tampaknya hanya membantu orang-orang menghindari dari beberapa masalah tersebut. Peraturan baku, semua organisasi, kecuali organisasi yang kecil, membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan. Lalu, selanjutnya, memperbandingkan 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama, utilitarisme atau perbuatan keputusan semata-mata berdasarkan outcome atau pengeluaran untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam jumlah yang besar umumnya dapat ditemukan dalam perbuatan keputusan berbisnis. Kelebihannya yang dimiliki kriteria ini adalah mencapai efisiensi dan produktivitas, sementara kelemahannya adalah mengesampingkan hak yang dimiliki oleh individu. Lalu, selanjutnya yang kedua ada whistleblower, yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak yang dimiliki seperti saling menghargai dan melindungi hak setiap individu. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini adalah perlindungan pada individu dari kecelakaan dan mengutamakan kebebasan dan privasi. Sementara kelemahannya adalah mencegah tercapainya efisiensi dalam produktivitas. Yang ketiga adalah etika berperilaku. Perbuatan keputusan berdasarkan pelaksanaan setiap peraturan yang dibuat secara adil dan fair atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini adalah perlindungan para individu yang lemah dan sementara kelemahannya adalah mengurangi inovasi dan produktivitas lalu pengambilan resiko. Selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk memberi ide kreatif dalam memecahkan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan yang baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya. Terdapat 3 tahap kreativitas. Yang pertama, menghasilkan ide. Pengetahuan baru yang didasarkan atas penemuan, pemahaman, serta kreativitas spontan, sehingga individu dapat bertindak cerdik dan mampu berkomunikasi. Ide yang dihasilkan tergantung pada arus manusia dalam organisasi dan informasi antar perusahaan dengan lingkungan. Yang kedua, ada implementasi ide. Tahap di mana ide kreatif sebagai pemecah masalah atau penciptaan pasar berupa rekayasa, penentuan peralatan, uji pemasaran, dan promosi. Proses di mana produk baru dikomersilkan atau proses produksi baru dilaksanakan sebagai kegiatan operasional yang rutin dilaksanakan. Dan yang ketiga ada pengembangan ide. Konsep gagasan pada awalnya harus diuji dan dibahas dengan yang lain. Nilai praktis dan finansial diuji dalam feasibilitas formal yang akan menunjukkan rugi atau laba. Pengembangan ide dipengaruhi oleh budaya organisasi dan proses dalam organisasi. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut, individu mendasarkan perilakunya tidak pada cara lingkungan eksternalnya, melainkan pada cara pandang atau apa yang mereka percayai. Kita mendapati individu-individu yang mencari solusi yang memuaskan daripada yang optimal, menyuntikkan bias dan praduga dalam proses keputusan, dan mengandalkan intuisi. Para manajer seharusnya mendorong kreativitas dalam pekerja dan tim untuk menciptakan sebuah rute untuk menginovasi pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.